Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semua dengan pelajaran hari ini, yaitu tematik 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar lebih jauh tentang perpindahan panas secara konduksi. Pernahkah kalian merebus air hingga mendidih? Merebus air hingga mendidih merupakan salah satu contoh perpindahan panas secara konveksi. Nah, sekarang mari kita belajar lebih jauh tentang perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi disebut juga sebagai perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi ialah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Jadi, pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang berpindah, tetapi zat perantara juga ikut berpindah. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat memasak air di panci. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah panci. Air tersebut mendapatkan panas dari panci yang terkena api. Kemudian air yang panas akan naik dan yang dingin akan turun. Begitu seterusnya, peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Perpindahan panas secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Contoh lain peristiwa konveksi adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Sedangkan angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan tersebut digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Contoh lain peristiwa konveksi adalah asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Kemudian gerakan balon udara. Demikian tadi sahabat cerdas, penjelasan tentang perpindahan panas secara konveksi. Sahabat cerdas, dalam setiap seni tari melibatkan penari dan pemain musik. Para penari menyampaikan pesan melalui gerakan-gerakan yang ditunjukkan kepada penontonnya. Pada saat menari, para penari akan membentuk sebuah formasi menari tertentu. Apa itu formasi menari? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pola lantai dalam seni tari. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari? Pada tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Setiap tarian memiliki pola lantai khusus.
Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Berikut ini pola lantai dalam seni tari. Ada yang membentuk garis horizontal, garis vertikal, garis miring atau diagonal, dan garis lengkung. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Pola lantai lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Berikut ini adalah dua jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda, yaitu tari jaran kepang dan tari bedoyo semang. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Tari bedoyo semang mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu, seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Berikut ini pola lantai yang digunakan pada beberapa tari daerah. Tari saman dari Aceh menggunakan pola lantai horizontal. Tari sekapur sirih dari Bengkulu menggunakan pola lantai lengkung ke depan. Tari pendet dari Bali menggunakan pola lantai lurus dan melengkung. Tari piring dari Sumatera Barat menggunakan pola lantai lurus segi empat. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk pelajaran tematik hari ini, tugasnya adalah mengerjakan halaman 87. Tetap semangat, sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.